Film diawali ketika seorang anak kecil bernama Saro bermain dengan sekumpulan kupu-kupu yang indah. Lalu kemudian kakaknya yang bernama Guddu datang dan mengajak Saro untuk ikut naik di kereta bersamanya. Di atas kereta api mereka berdua mengambil batu bara yang nantinya akan mereka jual kembali. Namun saat Guddu memberikan batu bara itu kepada adiknya, petugas kereta menyuruh mereka untuk segera turun dari kereta tersebut. Setelah berhasil mendapatkan batu bara, Guddu dan Saro menjual batu bara tersebut dengan mendapatkan upah yaitu 2 kantong susu. Di saat bersamaan, Saro melihat ada penjual gorengan. Saro pun meminta kepada kakaknya untuk membelikan jalebi tersebut. Namun karena tak memiliki uang, maka Guddu tidak bisa membelikan jalebi untuk adiknya itu. Mereka berdua pun pulang dan memberikan 2 kantong susu itu kepada ibu mereka. Namun saat meminum susu tersebut, ibu mereka menanyakan dari mana susu itu mereka dapatkan. Tapi Saro dan Guddu tidak mau menjawab pertanyaan dari ibu mereka. Kemudian saat ibu mereka hendak pergi bekerja, ibu mereka berpesan agar menjaga adiknya yaitu Shakila. Tapi tidak lama kemudian saat ibu mereka telah pergi, Guddu berniat pergi bekerja. Saro pun ingin ikut bekerja bersama dengan kakaknya itu. Tapi Guddu mengatakan bahwa Guddu tidak bisa membawa Saro ikut bersamanya karena tempat yang akan dia datangi sangatlah jauh. Guddu lalu menyuruh Saro agar tinggal di rumah saja dan menjaga adik mereka yaitu Shakila. Saro mencoba meyakinkan Guddu bahwa dia bisa bekerja keras. Saro pun mengangkat kursi dan juga sepeda untuk memperlihatkan kakaknya itu bahwa dia kuat dan bisa bekerja. Namun karena adiknya itu terus saja memaksa kakaknya Guddu, maka akhirnya Guddu pun membawa Saro ikut bersamanya. Namun saat tiba di sana, Saro pun tertidur dan tidak mau bangun. Guddu pun mulai menyesal membawa adiknya itu. Lalu Guddu menyuruh Saro agar tetap di stasiun tersebut, sementara dia akan pergi mencari pekerjaan. Saat Saro terbangun dari tidurnya, Saro pun mencari kakaknya. Namun stasiun tersebut sangat sepi, tidak ada satu orang pun di sana. Saro lalu masuk ke dalam sebuah gerbong kereta dan memanggil-manggil kakaknya itu. Tapi Saro tidak menemukan kakaknya tersebut. Akhirnya karena kelelahan, Saro pun tertidur di atas gerbong kereta tersebut. Keesokan harinya Saro terbangun karena kereta itu berjalan. Saro pun mencoba keluar dari gerbong kereta itu, tapi pintunya telah terkunci. Saro pun berteriak memanggil kakaknya dengan sekeras-kerasnya. Namun tidak ada yang bisa mendengarkan anak kecil itu. Setelah kereta berjalan sangat jauh, kereta itu lalu berhenti di sebuah stasiun. Maka Saro pun meminta bantuan kepada seorang anak kecil yang berada duduk di dekat rel kereta. Tapi anak kecil itu hanya memandangi Saro. Kereta itu kembali berjalan. Saro pun harus menahan lapar dan haus selama dalam gerbong kereta tersebut. Saro pun harus menahan lapar dan haus selama dalam gerbong kereta itu. Lalu setelah 2 hari kemudian, kereta tersebut berhenti di sebuah stasiun di kota yang bernama Kalkuta. Kota yang berjarak 1.600 km dari desa Saro. Lalu saat kereta benar-benar berhenti, Saro pun segera keluar dari kereta tersebut. Lalu Saro terlihat kebingungan dengan suasana stasiun yang berbeda dengan sebelumnya. Saro pun sempat memanjat tiang di stasiun itu dan berteriak memanggil kakaknya Guddu. Tapi Guddu sudah jelas tidak akan pernah mendengar adiknya lagi. Lalu Saro pergi ke loket pembelian tiket. Saro pun meminta kepada petugas agar mengantarnya pulang kembali ke rumahnya di Ganastalai. Tapi karena Saro menggunakan bahasa India, maka orang-orang di sana tidak memahami bahasa Saro karena mereka gunakan adalah bahasa Bengal. Lalu Saro pun diusir karena mengganggu antrian dari loket tersebut. Di tengah kebingungannya, Saro kemudian minum air di sebuah keran. Saro lalu bertemu dengan seorang anak kecil seumurannya. Lalu saat anak kecil itu pergi, Saro pun mengikutinya dari belakang. Anak kecil itu ternyata kembali ke kumpulannya yang sama-sama anak terlantar. Kemudian seorang anak laki-laki mengisyaratkan kepada Saro agar tidur bersama dengan mereka. Melihat hal tersebut, Saro pun mendatanginya dan tidur di atas lembaran kardus sebagai alas. Lalu saat mereka sedang tidur, tiba-tiba saja Saro terbangun dengan beberapa petugas stasiun datang dan menangkap mereka. Saro pun langsung berlari untuk menyelamatkan diri agar tidak tertangkap. Saro berlari dan terus berlari hingga jauh keluar dari stasiun tersebut.
Lalu Saro masuk ke dalam sebuah kuil tempat pemujaan salah satu dewa di India. Di saat para pujari atau istilah untuk pendeta dalam agama Hindu itu sedang tertidur, Saro lalu menyelinap ke depan patung dewa dan meminta izin kepada patung dewa itu untuk mengambil makanan. Setelah meminta izin, Saro lalu mengambil persembahan untuk sang dewa dan duduk di samping kuil tersebut sambil memakan makanan itu. Keesokan harinya, Saro kembali ke stasiun untuk mengambil kardus agar Saro memiliki alas untuk tidur nantinya. Saro pun berkeliling kota Kalkuta tanpa harus tahu kemana. Dan di saat itulah Saro bertemu dengan seorang wanita bernama Nor. Nor yang mengetahui Saro tidak bisa berbahasa Bengali, maka Nor pun bertanya dengan menggunakan bahasa Hindi. Lalu Saro menjawab bahwa dia tersesat dan ingin kembali pulang. Nor lalu mengajak Saro ke rumahnya dan memberi Saro makan. Di malam harinya Nor memberitahu Saro bahwa besok pagi temannya yang bernama Rama akan datang dan akan membantu Saro menemukan kembali kampung tempat tinggalnya. Keesokan harinya, Rama pun datang menemui Saro. Rama mengatakan bahwa dia akan membantu Saro mencari di mana ibunya berada. Lalu saat keluar, Saro mulai curiga kepada Nor dan Rama yang memiliki niat lain kepadanya. Maka saat Nor memberikan makan kepada Saro, Saro tidak mau memakan makanan tersebut. Lalu saat Saro memiliki kesempatan, Saro lalu kabur dari rumah Nor. Saro pun berlari dan terus berlari hingga Nor tidak bisa menangkapnya. 2 bulan berlalu, Saro tinggal dan tidur di bawah kolong sebuah jembatan. Lalu saat selesai memulung, Saro melihat seseorang yang sedang makan di sebuah restoran. Saro pun mengikuti cara laki-laki itu makan. Laki-laki itu yang menyadari kalau Saro sedang mengikuti gerakannya, itu pun tersenyum kepada Saro. Setelah laki-laki itu makan, laki-laki itu mendatangi Saro. Laki-laki itu menyadari bahwa Saro tidak berasal dari Kalkuta karena tidak bisa berbahasa Bengali. Lalu pria itu membawa Saro ke kantor polisi karena merasa Saro adalah anak yang hilang. Namun polisi kesulitan mencari rumah atau desa Saro berada karena desa yang bernama Ganesh Talei itu tidak ada. Belum lagi Saro tidak mengetahui siapa nama ibunya. Tapi polisi pun membuat surat edaran anak hilang yang akan mereka sebar ke seluruh penjuru kota Kalkuta. Untuk sementara, Saro dititipkan di sebuah panti asuhan. Di panti asuhan itu, Saro harus tinggal bersama dengan ratusan anak lainnya. Tapi bagusnya, Saro tidak susah lagi mencari makan dan juga Saro mendapatkan akses ke pendidikan agar bisa membaca dan juga menulis. Beberapa minggu kemudian, kepala panti asuhan yang bernama Sot memberitahu Saro bahwa polisi dan panti asuhan telah bekerja sama mencari informasi tentang Saro dan asal daerahnya. Namun pengumuman yang mereka buat di koran-koran tidak ada yang menelpon atau menanyakan kabar dari Saro. Sot lalu memberitahu Saro bahwa karena Saro adalah salah satu anak yang berkelakuan baik selama di panti asuhan, maka Sot mendapatkan sebuah keluarga di Australia yang mau menampung dan merawat Saro. Saro pun hanya diam dan terpaksa menerimanya. Sebelum pergi ke Australia, Saro dan beberapa anak lainnya yang akan diadopsi oleh keluarga lain, terlihat para anak-anak itu sangat bahagia karena akan mendapatkan keluarga yang bisa merawat mereka. Hari itu pun tiba, hari di mana Saro bertemu dengan John dan Sue yang akan menjadi ayah dan ibu angkat Saro. Saat tiba di rumah barunya, Saro merasa kebingungan karena tidak menyangka bahwa takdir mengubah hidupnya. Beberapa bulan yang lalu dia tinggal di kolong jembatan. Kini Saro tinggal di sebuah rumah dengan kenyamanan yang Saro selama ini dambakan. Saro pun untuk pertama kalinya tersenyum kepada ayah dan ibu barunya setelah Saro melihat makanan yang begitu banyak di dalam kulkas. Sue pun dengan sabar menemani Saro hingga Saro bisa lancar berbahasa Inggris karena Sue sangat ingin mendengar dan berbicara kepada putranya Saro, layaknya seperti ibu dan kepada anaknya. 1 tahun berlalu, kini Saro menjadi sangat akrab dengan keluarga barunya. Lalu John dan Sue kembali mengadopsi 1 anak laki-laki lagi, juga dari India. Dia bernama Mantos. Namun Mantos tidak seperti Saro yang pendiam dan juga kalem. Mantos sedikit lebih barbar, guys. Ya, mungkin karena pengaruh lingkungan dan traumanya yang membuat Mantos menjadi anak yang lebih agresif. Tapi, dengan sabar John dan Sue merawat dan membesarkan Mantos tanpa pilih kasih kepada kedua putranya tersebut. Dan waktu berlalu, 20 tahun kemudian, Saro dan Mantos sudah menjadi laki-laki dewasa.
di mana Saro akan mulai masuk perkuliahan di Melbourne, sementara Mantos menjadi seorang penyendiri dan pecandu narkoba. Saat Saro berkunjung ke rumah Mantos, Saro berharap kepada saudaranya itu agar berhenti membuat ibu mereka sedih dan segera kembali pulang. Tapi Mantos nyaman dengan kehidupannya yang sekarang. Di saat awal perkuliahan, Saro menjelaskan bahwa dia berasal dari India, tapi dia tidak tahu India bagian mana lebih tepatnya, karena Saro hanyalah anak yang diadopsi oleh sebuah keluarga di Australia. Kemudian saat Saro berkumpul bersama dengan teman-teman barunya, Saro melihat kue jalabi yang pernah Saro minta kepada kakaknya Guddu sewaktu Saro menjual batu bara yang mereka curi. Dan untuk pertama kalinya, Saro memakan jalabi tersebut dan teringat akan masa lalunya kembali. Dan karena hal itu, Saro mulai menceritakan kisah masa lalunya yang sangat menyedihkan. Namun ingatan Saro akan kampung halamannya sangat sedikit, hanya nama desa bernama Galas Talai dan juga sebuah tangki air atau tandon besar yang berada di stasiun saat Saro terpisah dengan kakaknya. Lalu salah satu temannya yang bernama Prama memberitahu bahwa Google baru saja meluncurkan sebuah aplikasi yang bernama Google Earth yang bisa melihat suatu daerah langsung dari perangkat HP atau komputer. Lalu setelah pulang, Saro mencoba membuka aplikasi Google Earth tersebut. Saro lalu melihat jembatan Kolkata yang masih bisa Saro ingat. Kemudian, Saro bertekad untuk mencari keluarganya di India. Saro mulai menghitung perkiraan sistematis dari jarak tempuh kereta, rutenya, jumlah penumpangnya, jumlah stasiunnya, bahkan kecepatan kereta itu sendiri agar Saro bisa mendapatkan radius dari stasiun tersebut. 2 tahun berlalu, Saro masih saja berusaha mencari keluarganya dengan penuh kesabaran. Dan saat itu, Saro mulai mendapatkan bayang-bayang dari masa lalunya kembali. Kakaknya Guddu selalu saja muncul dan membayangi pikiran Saro. Dan hal itu yang terus saja menjadi beban pikiran untuk Saro. Kemudian Saro memperkenalkan kekasihnya yaitu Lucy kepada ayah dan ibunya. Saat makan malam bersama, Lucy menyuruh Saro agar memberitahu kedua orang tuanya bahwa Saro sedang melakukan riset mencari keluarga asalnya di India. Namun Saro belum berani mengatakan hal tersebut. Dan keadaan menjadi berubah ketika Mantos datang. Penyakit mental dari Mantos kambuh dan membuat Mantos memukul-mukul kepalanya. Ayahnya pun langsung mengambil Mantos dan mencoba menenangkannya kembali. Saro dan Lucy pun kembali ke Melbourne. Saro juga kembali mencoba melanjutkan pencariannya terhadap keluarganya di India. Tapi Saro yang terganggu akan bayang-bayang masa lalunya mulai membuat Lucy kesal. Lucy mencoba meyakinkan Saro agar kembali ke realita yang ada, bahwa sekarang Saro berada di Australia dan Saro sudah memiliki ayah dan ibu yang selalu menjaga dan merawatnya selama ini. Namun Saro memberitahu Lucy bahwa saat ini dia hanya ingin berusaha sebisa mungkin mencari keluarganya. Karena Saro tidak bisa membayangkan bagaimana kakaknya Guddu dan ibunya mencari-carinya terus selama ini, menangisi kepergiannya selama ini, dan tidak mengetahui apakah Saro masih hidup ataupun tidak. Untuk itu, Saro tidak akan berhenti mencari keluarganya tersebut. Besok paginya Saro membuat sebuah map besar untuk mengidentifikasi letak dan posisi rumah saat Saro hilang terbawa kereta. Hari demi hari, Saro mencari jejak-jejak yang masih bisa dia ingat di dalam benaknya tentang sebuah stasiun yang memiliki tandon air yang besar. Beberapa hari kemudian John mendatangi putranya itu. John memberitahu Saro jika ibunya sedang sakit dan mengkhawatirkan keadaan Saro, di mana ayah dan ibunya mendapatkan kabar bahwa Saro dalam beberapa bulan ini berhenti dari pekerjaannya. Beberapa hari kemudian Saro memutuskan untuk pergi mengunjungi ibunya. Setibanya di rumah, Saro mengatakan kenapa ibunya mau mengadopsi dirinya yang berasal jauh dari India. Ibunya mengatakan bahwa dia dan ayahnya memiliki satu visi yang sama, yaitu memilih untuk tidak memiliki anak kandung. Namun bukan berarti mereka berdua tidak bisa. Hanya saja mereka pikir mengadopsi anak yang memiliki keadaan jauh lebih sulit akan membantunya mendapatkan kesempatan dan masa depan yang cerah, akan jauh lebih baik daripada ibunya melahirkan anak. Lalu saat kembali ke Melbourne, Saro sudah merasa frustasi dari usahanya untuk mencari keluarga asalnya di India. Saro pun mulai mencabut satu persatu peta yang telah dia susun. Setelah itu Saro duduk dan menyalakan laptopnya kembali. Saro lalu menggeser kursor laptopnya itu ke sembarang arah. Namun saat Saro menggeser layar laptopnya itu secara acak, di saat itulah Saro teringat suatu daerah yang dulu Saro sering lewati. Lalu Saro menggeser layar laptopnya kembali lagi dan akhirnya menemukan stasiun yang memiliki tandon air besar yang jalan dan keadaannya sama dengan apa yang ada dalam ingatannya.
Saro pun semakin yakin dengan gambar dari Google Earth tersebut karena melihat jalan yang dia sering lewati sewaktu masih kecil. Dan setelah pencarian panjangnya, Saro tidak sengaja berhasil menemukan lokasi tempat tinggal desanya yang bernama Ganesh Thalai. Selama ini, Saro salah dalam mengeja desanya. Itulah kenapa orang-orang dan juga polisi tidak ada yang mengetahui nama desa yang diucapkan oleh Saro. Lalu setelah berhasil menemukan lokasi rumah keluarganya di India, Saro lalu pergi ke rumah Lucy dan memberitahu hal tersebut. Kemudian, Saro memanggil ibunya untuk datang melihat hasil pencariannya selama ini. Saro mengungkapkan bahwa dia sungkan jika memberitahu hal ini kepada ibunya karena merekalah yang telah merawat dan membesarkan Saro selama ini. Ibunya yang mendengar itu pun tidak marah. Malah, ibunya mendoakan Saro agar ibu kandungnya di India masih hidup dan bisa menemui Saro. Dan atas izin dari ayah dan ibunya itu, Saro akhirnya terbang menuju India. Setibanya di India, Saro mulai menjelajahi jalan yang dulu sering dia lewati. Lalu Saro pun sampai di depan rumahnya, masa kecilnya bersama dengan ibu dan adiknya Shakila serta kakaknya Guddu. Namun saat Saro ingin masuk, rumahnya telah menjadi kandang kambing. Saro pun tidak tahu harus bagaimana lagi. Tiba-tiba saja seorang wanita datang dan berkata dalam bahasa Hindi. Namun Saro tidak mengerti karena sudah tidak bisa berbahasa Hindi lagi. Di saat itu, datang seorang bapak-bapak yang untungnya bisa berbahasa Inggris. Saro kemudian memberikan foto masa kecilnya dan memberitahu bapak-bapak itu bahwa dia dulu tinggal di sini bersama dengan ibunya serta adiknya Shakila dan kakaknya Guddu. Lalu bapak-bapak itu pergi begitu saja setelah mendengar penjelasan dari Saro. Tak berselang lama kemudian, bapak-bapak itu kembali mendatangi Saro dan menyuruhnya untuk ikut bersama dengannya. Dan pada akhirnya, Saro dipertemukan oleh ibu kandungnya. Ibunya pun sangat bahagia dan tidak menyangka jika dirinya masih bisa bertemu dengan anaknya Saro. Warga desa pun berdatangan karena melihat salah satu anak yang dulunya hilang setelah 20 tahun lamanya. Itu sudah kembali. Namun saat Saro menanyakan di mana kakaknya Guddu berada, wajah ibunya menjadi berubah. Bapak-bapak yang mengantarnya itu mengatakan jika Guddu telah meninggal setelah tertabrak kereta di malam yang sama saat Saro hilang. Lalu, Saro bertemu dengan adiknya yaitu Shakila yang kini sudah dewasa. Shakila pun terlihat bahagia bisa bertemu kembali dengan kakaknya itu. Film diakhiri saat Saro mengunjungi bendungan yang selalu Saro dan kakaknya Guddu kunjungi. Mereka selalu berenang di sana. Saro juga mengunjungi rel kereta api, tempat Saro dan kakaknya mengambil batu bara dari sebuah kereta untuk dijual kembali. Dan Saro juga baru mengetahui jika selama ini dia salah dalam mengucapkan namanya, di mana namanya adalah Sheru, bukan Saro, yang berarti singa dan menjadi judul dari kisah nyata ini. Dan film pun berakhir.